Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini kita akan bahas mengenai integritas data. Ya. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu atau secara nggak sengaja menemukan video saya di beranda, teman-teman bisa lihat di playlist ya, ada playlist digital forensik. Saya lupa beberapa video sudah saya buat, tapi ini merupakan lanjutan dari playlist tersebut. Yang pertama-tama itu kita harus mengenal dulu konsep dari integritas data. Jadi kita harus paham bahwa integritas data itu adalah sesuatu yang mengacu pada keadaan data yang utuh dan tidak berubah dan tidak rusak. Jadi integritas data ini menjadi sangat penting karena data yang berubah atau apa namanya data yang tidak sesuai dengan data yang sebelumnya itu dapat kita identifikasi melalui keaslian hash terus apa data tersebut. Di sini kita akan menggunakan sistem hash atau sistem hashing untuk melakukan pelacakan perubahan data. Jadi kita bisa melihat bahwa apakah informasi ini berubah atau tidak. Jadi yang kita harus ketahui itu bahwa di dalam integritas data itu ada yang namanya kualitas data. Jadi data harus memiliki kualitas yang bisa kita andalkan. Jadi tidak adanya salah interpretasi data dan nanti akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi data yang tidak memiliki kualitas yang tetap atau kualitas yang bagus itu bisa kita lihat melalui integritasnya. Apakah data tersebut berkualitas dan memiliki kualitas gitu. Jadi itu hal tersebut bisa mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan dalam konteks ini kita dalam konteks digital forensik ya. Terus data yang memiliki integritas itu data yang juga harus aman gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena perubahan yang terjadi itu dapat menjadi indikasi gangguan keamanan pada data ya. Jadi misalnya ada serangan atau ada kerentanan pada algoritma yang kita gunakan dalam mencari hash atau mencari tanda tangan atau mencari integritas dari data tersebut, itu dapat kita identifikasi melalui perbedaan atau tidak adanya integritas dari data tersebut. Gitu. Biasanya dicek melalui hash sebelum dan hash sesudah. Terus integritas data ini kita perlukan dalam hal kepatuhan regulasi. Perusahaan itu misalnya kita bekerja di suatu perusahaan, data itu harus bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Nah, jadi tidak berubah-ubah gitu. Nah, dalam hal ini kita bisa mengambil jalur di mana kita bisa mempertanggungjawabkan data kita melalui integritasnya. Jadi di sini kita akan menggunakan salah satu tools ya. Salah satu tools yang bisa kita gunakan sebagai alat demonstrasi bagaimana cara kita membuat integritas dari suatu file saja lah. Kalau data mungkin terlalu besar dan pada ujungnya juga kita akan menggunakan file gitu ya. Terus reputasi ya, data itu kalau tidak memiliki integritas otomatis reputasi dari data tersebut itu akan ini ya, data yang disebut tidak konsisten itu reputasinya akan berubah gitu. Reputasinya agak kurang karena siapa yang mau percaya terhadap sesuatu yang tidak konsisten dalam integritasnya. Kalau orang itu konsisten, data itu konsisten, maka dia memiliki integritas. Di sini kita akan menggunakan algoritma yang namanya SH256 SAM. SH ini sendiri merupakan singkatan dari Secure Hash Algoritma 256 bit. Jadi dia terbuat atau bitnya itu ada 256. Itu merupakan algoritma atau algoritma hashing kriptografis yang paling umum digunakan saat ini ya di dunia forensik. Nah, dan ini dikembangkan oleh NSA ya. Kalau teman-teman tahu NSA itu National Security Agency yang biasa sangat
terkenal juga ya di Amerika. Ya, karena mereka lah Amerika. Diterbitkan melalui NIST, ya, NIST atau National Institute of Standard and Technology. Itu diterbitkan melalui institut tersebut. Jadi dalam konsep algoritma SH256 SAM ini hash atau hasil yang kita dapatkan setelah kita mengecek integritasnya itu harus bersifat harus representatif, ya, sifatnya representatif, atau bisa kita bilang bahwa hash yang kita hasilkan itu sifatnya representatif. Atau saya mungkin salah menggunakan kosakata, tapi maksud saya adalah hash atau hasil dari inputan kita itu bisa mewakili integritas data tersebut, atau mewakili sepenuhnya data tersebut. Kenapa? Karena sedikit perubahan terhadap algoritma ini akan mempengaruhi sepenuhnya. Dan bisa kan ada beberapa algoritma yang memang memiliki kelemahan, ya. Kalau nggak salah itu di mana itu MD5 itu algoritma yang memiliki kelemahan. Saya lupa penamaannya atau terminologi yang dipakai untuk perubahan algoritma atau perubahan hasil hash yang didapatkan. Tapi ada salah satu contohnya itu perubahan yang tidak konsisten sehingga merubah hash atau integritas data yang dihasilkan. Misalnya kalau di dalam MD5 itu mungkin kalau datanya berubah satu saja, kalau misalnya kita bayangkan bitnya itu ada sekitar panjang bitnya itu dari 1 sampai 10. Kalau misalnya terjadi perubahan satu karakter aja, mungkin yang berubah itu satunya berubah jadi 0. Jadi dimulai dari 0, 2, sampai 10. Tapi kalau di dalam SH256 SAM ini, dia akan merubah semuanya. Jadi tidak berurutan lagi, tidak sesuai dengan hash yang sebelumnya. Jadi dia langsung merombak semuanya. Dan dia tidak bisa tidak bisa diubah kembali menjadi data. Jadi itulah yang mengapa teknik hashing ini digunakan sebagai tujuannya untuk integritas data. Dan untuk tools SH256 yang kita akan gunakan ini, tujuan dari tools ini dikembangkan itu adalah untuk memeriksa integritas data dan menjaga keutuhan data. Jadi data itu berubah, maka hash yang dihasilkan juga akan berbeda. Nah, disitulah fungsi dari SH256 ini menjaga keutuhan data itu. Dan kita mungkin bertanya, atau teman-teman mungkin bertanya bahwa bagaimana SH256 SAM ini bekerja. Nah, cara kerjanya itu adalah ada beberapa step yang dilakukan oleh tools ini untuk menghasilkan nilai hash yang akan dijadikan hasil akhir. Yang pertama itu adanya proses dia mengubah pesan, atau tools ini akan mengubah, atau algoritma ini akan mengubah pesan kita, atau bisa kita sebut sebagai informasi yang kita input itu akan diubah menjadi blok-blok atau menjadi baris-baris di dalam di dalam suatu lembar, ya. Misalnya kita ibaratkan buku itu kan di dalam buku itu kan ada baris-baris. Misalnya buku tulis tuh, ya, ada baris-barisnya tuh, ada biasanya kita pakai untuk menulis angka 1 ke bawah gitu, itu maksudnya seperti itulah. Nah, itu blok-blok itu diubah, pesannya diubah menjadi blok-blok seperti itu. Terus yang kedua itu adalah dia akan memenuhi blok, jadi memenuhi panjang blok yang diharapkan. Maksudnya seperti apa? Panjang blok yang diharapkan itu seperti apa? Jadi SH256 SAM ini menggunakan panjang blok 512 bit. Jadi jika informasi yang kita masukkan tidak sesuai dengan panjang bloknya, maka dia akan memenuhi dengan sendirinya. Nah, itu adalah fungsi dalamnya. Dia akan memenuhi supaya sesuai dengan standarnya. Nah, setelah blok tersebut terpenuhi atau sesuai dengan standar yang ada, maka
dilakukan inisialisasi bit awal. Ini yang bisa disebut dengan state. Ya, inisialisasi bit awal itu biasa disebut sebagai state. Dan setelah dilakukan inisialisasi, ada yang dilakukan proses bitwise. Proses bitwise itu mengacu kepada operasi-operasi logis, operasi-operasi logik yang ada di dalam algoritma ini. Misalnya ada OR, XOR, AND, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan operasi bitwise, jadi operasi yang menggunakan logika gitu. Jadi setelah nilai hash sementara dihasilkan, maka ditambahkan dengan nilai hash awal gitu. Jadi itulah yang biasa kita sebut sebagai integritas data. Jadi tools tersebut akan menghasilkan data atau output yang memiliki unik ya, kode unik. Kalau misalnya orang awam mungkin akan pusing atau mungkin akan berpikir bahwa ini apa gitu. Nah, biasanya kita kalau developer biasanya website itu juga biasanya menggunakan yang namanya integritas data. Cuman saya kurang tahu mereka menggunakan SH256. Itu mungkin berbeda juga sesuai dengan konteksnya. Tapi kalau di dalam digital forensik kita bisa menggunakan ini sebagai tools yang kita gunakan atau algoritma yang bisa kita gunakan dalam kelancaran kita dalam mengelola atau ya bisa disebut mengelola data ya. Jadi data yang kita sodorkan itu bisa dipercaya. Nah, ini ya kenapa kita harus menggunakan SH256, karena dalam algoritmanya ini sampai saat ini belum terpecahkan ya, belum ada orang yang menemukan kerentanannya. Tapi kalau misalnya di MD5 yang sudah saya bilang tadi, orang pernah menemukan di mana datanya tidak diubah tetapi dia menghasilkan hash yang berbeda. Nah, itu apalah itu namanya. Saya lupa terminologi atau penggunaan katanya. Oke, mungkin kita langsung praktek aja kali ya supaya teman-teman mungkin bisa paham apa yang saya jelaskan atau mungkin belum ada gambarannya. Nah, di sini kita akan menggunakan tools. Ini adalah folder, tapi kita tidak menggunakan ini, kita buat baru aja lah. Kita masuk ke desktop, kita perbesar dulu ini. Nah, di sini kita akan buat directory aja, dfc ya. Kemarin sih kita masuk ke foldernya, masuk, baru kita buat suatu file ya, nano aja, kita pakai nano file 1.txt, kita pakai txt aja. Kita buat misalnya file 1 ini file 1 ini merupakan file yang kita uji integritasnya. Awalnya kita buka jalur sum 25 SHA 256 sum. Kita lihat dulu hashnya, help atau bantuannya kita bisa lihat di sini ya. Banyak sekali. In binary mode. Ini biasanya standarnya sih. Standard input. Terus check rejection from the file and check them. Bisa menggunakan hashtag, tapi ini adalah tingkat lanjutnya. Terus bisa menggunakan text read in text mode. Ini defaultnya. Jadi kita tadi menggunakan text extension text, jadi kita menggunakan default aja. Terus ini 0 ya, as input line with null not new line and disable file name escaping. Dan juga ada optionnya yang bisa kita gunakan, useful for only when verifying checksum. Jadi kita bisa menggunakan dalam hal pengecekan sumnya. Oke, kita langsung gunakan defaultnya aja, SH26. Terus nama file ya, file 1 kita masukin ke hash data.txt. Nah,
Karena kita menggunakan tanda panah ini, jadi hashnya tidak ditampilkan. Tapi kalau kita misalnya lakukan seperti ini aja, jadi dia akan menampilkan ini yang disebut dengan hash. Data ini bisa kita percaya apabila dia menghasilkan kode unik ini. Jadi walaupun ini sama, tetapi kalau misalnya hashnya ini atau integritas data ini tidak bisa sama atau tidak sama, maka kita tidak bisa percaya bahwa file 1.txt terus file 1 hash 1 ini, kita tidak bisa percaya bahwa file itu adalah file yang sama. Kita tidak bisa percaya ya bahwa file itu adalah file yang sama. Coba kita lakukan perubahan, misalnya kita copy file 1, kita copy menjadi file 2.txt. Kita ingat ya. Kita ingat dulu. Kita nano hash data. Kita lihat ini adalah file 1. Datanya sama. Coba kita lihat. SHA sum file 2. Kita masukin ke hash data. Tidak ditampilkan dan kita bisa tampilkan di luar. Apa yang terjadi? Apakah ada perubahan yang signifikan atau ini betul-betul berubah? Kita akan bandingkan di dalam nano hash data. Nah, dia akan berubah ya. Kok mungkin teman-teman tanya, kok ini menjadi filenya file 2 aja? Ya karena hasilnya sama. Nah, coba kita tampilkan filenya di luar, jadi sama-sama kita buktikan. Hash, kita buat seperti ini. Dan file 1. Apakah ada perubahan? F4, kita bisa lihat dari awal, misalnya akhirnya aja 78 dan FE. Ini semuanya sama. Teman-teman bisa pause ini video untuk membuktikan bahwa ini masih sama ya. Ini C-nya double C, F4, kita bisa lihat seperti ini. Semuanya sama, tidak ada perubahan. Nah, itulah yang disebut dengan integritas data. Walaupun datanya ini kita ubah nama filenya, tetapi isinya sama. Dalam hal ini, file 1 dengan file 2, dia isinya sama. File 1 hash 2. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ubah nano file 2 ya, file 2, saya ubah menjadi tulisan di sini hash 2. Apakah yang terjadi? Tebak dulu. SH file 2. Apa yang terjadi guys? Oke, betul sekali. Padahal yang saya ubah cuma satu kosakata dari misalnya kita get file 1 file 2 ini kita get. Nah, yang saya ubah hanya satu ini saja. Tapi teman-teman bisa lihat. Apakah ini sama? Misalnya kita lihat dari sini saja, EB ini sudah sangat berbeda ya. Tidak ada persamaan sama sekali. Ujung, tengah, tidak ada sama sekali persamaannya ya. Walaupun secara tulisan dia memang ada angkanya, tetapi itu adalah hal yang tidak bisa kita samakan. Karena ini betul-betul berbeda. Jadi, walaupun saya ubah nama filenya atau nama tempat atau rename nama filenya, tetapi dia mengandung informasi yang sama. Nah, misalnya dalam hal ini, misalnya kita memegang keaslian dokumen tersebut, tapi kita ingin kopikan ke orang dan orang mengganti nama file itu menjadi file apa saja, itu bisa kita pertanggungjawabkan menggunakan hash ini. Dengan kita menggunakan hash file originalnya, kita gunakan file originalnya ini, dan hashnya itu kita bandingkan dengan hash yang di copy mau berapa kali kopian, tapi biarpun namanya berbeda, tapi kalau filenya sama atau isi informasinya sama. Nah, dalam hal ini tadi kita lihat bagaimana cara kerjanya itu. Nah, yang diubahkan pesannya
diubah menjadi blok-blok. Nah, itu adalah yang menghasilkan hash. Jadi tidak tidak dari informasi luarnya yang misalnya diubah nama, itu tidak akan mempengaruhi hashnya atau tidak mempengaruhi integritasnya, karena yang paling penting atau intinya adalah informasinya itu. Nah, kita bisa melihat bahwa ketika saya merubah file 2.txt itu, saya hanya merubah angka 1 menjadi angka 2, maka sudah, kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apapun. Tidak ada kemiripan, tidak ada ciri-ciri. Kita hanya bisa melihat bahwa ini cuma hash, dan hashnya otomatis berbeda. Itulah yang kita sebut dengan integritas data. Saya harap teman-teman mengerti apa yang saya jelaskan, setidaknya memberikan pandangan atau memberikan pemahaman yang bagaimana kinerja atau bagaimana cara kerja atau apa sih yang kita sebut sebagai integritas data. Kita sampai situ aja dulu, sampai bagaimana cara kerja suatu tools yang saya gunakan dan bagaimana cara kerja umumnya, dan tentu saja yang paling penting itu adalah kita sudah berkenalan dengan yang namanya integritas data. Integritas data tidak hanya berhenti pada penggunaan tools ini, tetapi banyak sekali yang perlu kita bahas secara rinci supaya teman-teman juga memahaminya. Tapi dengan harapan bahwa teman-teman dapat menyerap apa yang saya maksud, apa yang saya jelaskan, supaya ya kalian kuotanya tidak habis cuma-cuma. Oke. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah lama di Ethical Hacking Indonesia, yang sudah subscribe lama dan selalu nonton terus video-video Ethical Hacking Indonesia. Terima kasih, kalian luar biasa, karena berusaha untuk konsisten itu juga sangat sulit, dan saya sudah menemui banyak sekali orang-orang yang tumbang di jalan, yang tidak konsisten, akhirnya berubah arah dan tidak fokus pada tujuan awalnya. Untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel saya di beranda YouTube atau berkenalan dengan yang namanya dunia hacking, dunia cybersecurity, dunia digital forensik, kalian pada pada tempat yang tepat. Kalian bisa subscribe, karena di sini saya akan membagikan informasi dan membagikan pengalaman-pengalaman, dan bahkan juga membagikan sedikit skill yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, dan kita bisa berkembang bersama. Oke? Yang paling penting adalah konsisten dan tetap belajar. Mungkin itu aja yang mau saya bahas, dan ya semoga teman-teman menyerap apa yang saya jelaskan di sini ya. Karena ketika saya lihat ini cukup diabaikan ya, misalnya biasanya kita download ya kayak misal file ISO, salah satu contoh kecilnya aja, kita download misalnya OS apa gitu, OS itu kan dari officialnya itu sudah membuat yang namanya hashing ini tadi, supaya kita bisa cek sum ya. Jadi sama nggak nih hashnya dengan yang original dengan yang sudah kita download. Bahkan ketika kita download file ISO-nya dari browser kita, dari website officialnya, itu bisa berubah loh. Hati-hati. Nah, perubahan ini bisa terjadi karena adanya insider atau adanya penyusup di dalam browser kita. Nah, ini pentingnya. Itu pentingnya untuk menjaga diri kita, dan selain menggunakannya dalam melihat kasus-kasus digital forensik, kita juga bisa menggunakan hal ini untuk melihat atau menjaga diri kita. Oke, mungkin itu aja, karena saya takut videonya terlalu lebar atau panjang. Harusnya panjang bukan lebar. Oke, thank you, see you in the next video.